Sebelumnya, perkenalkan saya Gita Prilia dengan NIM 612200031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korup artinya busuk, suka menerima uang, suap atau sogok, memakai kuasa untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Sedangkan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi atau orang yang perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi menyangkut apa saja, yaitu sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Yaitu yang sebagai jabatan. Lalu bentuk korupsi apa saja? Ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaian, gratifikasi. Lalu untuk dua faktor penyebab korupsi itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal itu sendiri itu mengarah pada pendapat pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, kedua rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lalu untuk yang ketiga lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, keempat rendahnya integritas dan profesionalisme, yang kelima itu mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi sebelum mapan, keenam kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, serta lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika orang tersebut. Ya, semua itu didasari pada iman dan moral. Lalu untuk faktor X, pendapat yang mana pada faktor eksternal lainnya yaitu lemahnya, yaitu pendapat yang mengarah pada faktor eksternal itu ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, faktor transnasional. Untuk sistemnya itu ada aturan perundang-undangan, organisasi, keadilan politik, sedangkan di bagian penegakan hukum itu ada undang-undang, organisasi, personel, serta kompetensi. Lalu pada sistem kemasyarakatan yang mengarah pada faktor eksternal itu ada permivisme, perilaku atau budaya, panutan, integritas, sedangkan kebangsaan itu nasionalisme, kepribadian, serta jati diri. Lalu untuk strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi itu apa saja? Pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi, serta kerjasama internasional. Dan kalian tahu ini lembaga-lembaga anti korupsi itu sudah banyak didirikan di pemerintahan. Lalu apa peran mahasiswa pada kasus korupsi ini? Mahasiswa memiliki karakteristik yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Lalu untuk keterlibatan mahasiswa apa saja? Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah yaitu lingkungan, keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, tingkat lokal atau nasional. Bisa kalian lihat berbagai macam peran mahasiswa ini ternyata sangat penting pada kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Sekian dari kelompok saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.